Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Hamdani Nasution, dan pastinya masih di channel Ahmad Hamdani Nasution, suatu channel yang siap untuk berbagi informasi dan pengetahuan seputar hukum. Teman-teman, dalam video ini saya ingin menyampaikan sebenarnya apa saja sih alasan yang diperbolehkan untuk bercerai. Jadi video ini saya buat sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber yang kemarin mengirimkan pertanyaan di kolom komentar, yang intinya mempertanyakan apa saja alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, inilah yang menjadi pembahasan utama saya dalam video ini. Namun sebelum kita lanjut ke topik utama, alangkah baiknya jika teman-teman yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini berkenan untuk menekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Jadi teman-teman, dalam video ini saya ingin menyampaikan alasan yang diperbolehkan untuk bercerai. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa alasan yang diperbolehkan untuk bercerai bagi yang muslim itu ada penambahan dibanding dengan yang non muslim ya. Artinya alasan yang diperbolehkan untuk bercerai bagi yang non muslim itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Dan adapun alasannya itu, yang pertama adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Alasan yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dan kemudian alasan yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Dan kemudian alasan yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Lalu alasan yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan atau istri. Dan alasan yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Nah, inilah alasan-alasan yang diperbolehkan untuk bercerai berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Namun teman-teman, bagi yang beragama muslim itu ada penambahan, yaitu suami melanggar tahlik talak, dan yang terakhir, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Jadi itu dia alasan-alasan yang diperbolehkan untuk bercerai, baik untuk yang beragama muslim maupun yang non muslim. Jadi hanya ada penambahan 2 alasan bagi yang muslim. Ini bagi yang muslim teman-teman. Bagi yang muslim itu ada penambahan alasannya. Yang pertama, sebagaimana saya sebutkan tadi, yaitu suami melanggar tahlik talak. Dan yang terakhir, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Nah, itu dia perbedaan ataupun penambahan alasan yang bagi yang beragama muslim. Jadi itu diatur di dalam kompilasi hukum Islam di dalam pasal 116. Jadi teman-teman, harus saya sampaikan juga, bagi yang beragama muslim itu gugatan perceraiannya diajukan ke pengadilan agama, sedangkan bagi yang non muslim gugatan perceraiannya diajukan ke pengadilan negeri. Jadi sebenarnya teman-teman, baik dia yang muslim ataupun yang non muslim, itu alasan-alasannya itu sebenarnya sama saja. Hanya saja ada penambahan bagi yang beragama muslim, yaitu suami melanggar tahlik talak, dan yang kemudian peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
sedangkan semua alasannya itu sama ya, sama aja baik yang muslim dengan yang non muslim, hanya penambahan sebagaimana saya sebutkan tadi. Jadi sepanjang pengalaman saya memang saya pribadi sih sebenarnya lebih sering beracara karena menangani kasus-kasus perdata seperti perbuatan melawan hukum, wan prestasi, atau bersidang di pengadilan tata usaha negara, menangani kasus-kasus pidana. Sebenarnya saya pribadi jarang ya untuk menangani kasus perceraian, namun meskipun seperti itu saya sempat berpengalaman juga menangani perkara perceraian baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Nah, berdasarkan pengalaman saya dalam menangani beberapa perkara perceraian, alasan yang lebih sering dipergunakan si penggugat, baik itu istri ataupun suami, alasan yang lebih sering mereka gunakan adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Nah, ini menjadi salah satu alasan yang menurut saya sering dipergunakan si penggugat untuk mengajukan alasan perceraian ke pengadilan agama ataupun ke pengadilan negeri. Namun meskipun seperti itu, ada juga alasan yang lain seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ini juga pernah saya temukan dalam salah satu kasus di mana gugatan perceraiannya itu menggunakan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Namun sepanjang saya pribadi sebenarnya kalau dihitung itu hanya 5 kali ya, hanya 5 kali menangani perceraian. Namun sepanjang yang saya lihat itu lebih sering menggunakan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi teman-teman, niat saya di dalam video ini hanyalah ingin menyampaikan alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia hukum. Akhir kata, saya pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.